Kabarnya semua, semoga baik-baik saja ya. Oh ya, kali ini kita akan bahas materi trial kedua soal bahasa Inggris. Hari ini bersama saya, Miss Santi, salah satu pengajar di ETC Indonesia untuk bahasa Inggris. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 31. The phrase basic things in paragraph 2 can be replaced by. Nah, untuk tipe soal seperti ini, kita diminta untuk mencari sinonim dari kata yang dalam tanda kutip atau dia tercetak miring. Jadi antara tanda kutip os atau dia cetak miring. Nah, katanya di paragraf 2. Oke, kita ke paragraf 2. Nah, di sini. There are some basic things that make it difficult to capture them. Ada beberapa hal dasar atau hal-hal penting lainnya yang yang membuat si goby fish ini susah untuk ditangkap. Nah, kita langsung masuk ke opsi. Jadi hal mendasar itu artinya, basic things itu artinya hal mendasar. Jadi kita harus cari makna yang sesuai. Oke, yang pertama A, supporting elements. Ini kurang sesuai karena kalau dia supporting bukan basics. Begitupun juga soal yang beta. Additional features, no, karena dia memiliki makna yang sama dengan alpha. Yang Charlie, serious problems, hal serius, kurang sesuai juga dengan bacaan, karena kita tidak membahas tentang masalah ya, mungkin masalah karena tidak bisa di foto, tapi it's not the main problem. Lanjut, yang delta, initial conditions, atau kondisi awal, ini juga tidak sesuai karena tidak memiliki makna yang sama dengan basic things. Nah, opsi yang paling betul adalah, atau yang paling sesuai dengan bacaan adalah yang E, main factors, atau faktor utama. Kenapa? Karena basic dengan main itu memiliki arti yang sama. Things ini pun bisa digantikan dengan kata factors. Jadi, di sini, pilihan yang cocok adalah E, main factors. Oke, lanjut ke soal nomor 32. What is the main idea of the passage? Jadi di sini menanyakan main idea atau topik utama dari bacaan di atas. Nah, oke, salah satu cara untuk menemukan main idea adalah kita bisa baca kalimat pertama dan kalimat terakhir atau baca kalimat pertama dari setiap paragraf. Paragraf pertama bercerita tentang goby fish. Lokasinya goby fish bisa ditemukan di mana? Katanya di tropical dan subtropical waters, seperti di Indonesia. Terus juga menceritakan tentang physical appearance atau ciri-ciri fisik dari si goby fish ini. Nah, untuk soal paragraf kedua, ini tentang masalah atau hal-hal yang membuat goby fish ini susah untuk difoto. Jadi alasannya karena the nature of goby fish that always reacts to any movements approaching them. Karena katanya mereka itu punya signal ketika ada pergerakan-pergerakan lain yang akan mendekati mereka. Lanjut, paragraf ketiga, there are some peculiarities in the way of goby fish. Jadi ini masalah hubungan antara si goby fish dengan pistol shrimp, di mana mereka membangun hubungan simbiotik, mutualisme. Paragraf selanjutnya, goby fish and pistol shrimp. Jadi tempat tinggal si goby fish dan juga si pistol shrimp ini dijelaskan di paragraf ini. Dan paragraf terakhir bercerita tentang their feeding activities day and night. Jadi cara mereka mendapatkan makanan. Gitu. Oke, lanjut. Kalau kita lihat opsi, togetherness in one burrow between a goby fish and pistol shrimp is important. Jadi kebersamaan antara goby fish dan juga pistol shrimp dalam satu liang atau mungkin satu rumah gitu ya, itu sangat penting. Memang penting, tapi dia tidak mengcover seluruh bacaan ya. Jadi kita tidak bisa menganggap kalau main idenya itu adalah yang A. Yang beta, some marine animals can be found in tropical and subtropical waters. Itu sangat umum sekali ya.
dia cuma mengutip kata dari paragraf pertama. Jadi kita tidak bisa simpulkan kalau ini bisa mengkonklud atau menyimpulkan bacaan secara keseluruhan. Yang Charlie, a Goby fish, a Goby and pistol shrimp establish mutualistic relationship. Jadi Goby dan pistol shrimp membentuk hubungan simbiosis mutualistic relationship. Nah, iya benar. Jadi secara keseluruhan paragraf ini, paragraf 2, 3, dan 4 ini membahas tentang hubungan simbiosis mutualisme antara Goby fish dan pistol shrimp. Jadi ini bisa jadi benar. Kita lihat dulu untuk opsi yang lain. Jadi kita beri tanda merah ya. Oke, unlike a Goby fish, a pistol shrimp swim backwards. Oke, ini tidak bisa menjelaskan secara keseluruhan. Kenapa? Karena dia hanya memberikan cara berenang dari si pistol shrimp ini. Katanya berbeda. Jadi secara keseluruhan teks tidak membahas tentang bagaimana perbedaan keduanya. Lanjut, yang E, a Goby fish has a larger size than a pistol shrimp. Lagi, di pilihan ini hanya memberikan gambaran tentang ciri fisik dari si Goby fish. Jadi, di mana para bacaan ini tidak menceritakan secara detail tentang karakteristik atau persamaan atau mungkin perbedaan fisik dari si Goby fish dan juga pistol shrimp. Jadi opsi yang betul adalah yang Charlie. Hubungan mutualistik yang terbangun antara Goby fish dan juga pistol shrimp. Oke, kita lanjut ke nomor 33. The author's intention of writing the sentence, the pistol shrimp is dependent on the Goby fish because it cannot see when darkness comes. In paragraph 5 is to bla bla bla. Jadi maksud dari penulis menulis kalimat yang ini itu apa maksudnya? Dan kita bisa cari di paragraf 5. Oke, paragraf 5 berarti di sini ya. Oke, kita lihat caranya, bacaannya ini ya. Paragraf terakhir. The pistol shrimp is dependent on the Goby fish because it cannot see when darkness comes. Jadi di sini menyatakan bahwasanya pistol shrimp ini bergantung kepada Goby fish karena dia tidak bisa melihat ketika gelap. Jadi pistol shrimp ini tidak bisa melihat ketika gelap. Makanya dia sangat bergantung ke Goby fish. Nah, kita lihat apakah maksud dari penulis untuk explain the difference between the Goby fish and the pistol shrimp. Jadi apakah dia bermaksud untuk menjelaskan perbedaan antara Goby fish dan pistol shrimp? Saya kira tidak, karena di sini tidak ada explanation yang lebih jauh tentang perbedaannya Goby fish dan pistol shrimp. Lanjut, yang B, describe the physical condition of the pistol shrimp at night. Menjelaskan tentang kondisi fisik dari pistol shrimp ketika malam. Oke, mungkin dia tidak bisa melihat pada saat gelap, dan gelap itu diartikan malam, bisa jadi. Tapi lagi, dia mendeskripsikan. Sementara di sini tidak dideskripsikan secara jelas atau secara detail kondisi fisik dari si pistol shrimp ini. Jadi kurang lengkap gitu ya, atau kurang sesuai. Lanjut, exemplify how the Goby fish assist the pistol shrimp. Memberikan contoh bagaimana si Goby fish ini membantu si pistol shrimp. Di sini tidak dijelaskan bagaimana caranya pistol shrimp ini membantu si Goby fish. Di statement ini cuman menyebutkan bahwasannya Goby fish itu terbantu atau bergantung kepada pistol shrimp, dan caranya ini tidak dijelaskan. Jadi ini kurang tepat. Lanjut, yang delta, confirm the reliance of the pistol shrimp on the Goby fish. Mengkonfirmasi kebergantungan pistol shrimp kepada Goby fish. Jadi untuk mengkonfirmasi saja bahwasanya pistol shrimp ini bergantung ke Goby fish. Oke, sesuai ya. Jadi kita beri tanda dulu. Oke. Nah,
E. Illustrate the nightlife of the goby fish and the pistol shrimp. Untuk memberikan ilustrasi tentang kehidupan malam dari goby fish dan juga pistol shrimp. Oke, saya rasa kasusnya itu sama dengan yang E ya. Jadi, yang B. Jadi, walaupun memang mungkin nightlife, tapi tidak secara detail menjelaskan tentang seperti apa kondisi malam hari bagi si kedua binatang laut ini. Jadi, yang lebih cocok adalah delta. Confirm the reliance of the pistol shrimp on the goby fish. Oke, nomor 34. What most likely motivates the writer to write the passage? Jadi, apa nih yang memotivasi si penulis untuk membuat bacaan ini? Oke. A. A limited number of readers who know the mutual relationship between the goby fish and pistol shrimp. Jadi, katanya jumlah yang terbatas, jadi jumlah pembaca yang terbatas yang mengetahui hubungan mutualistik antara goby fish dan juga pistol shrimp. Oke, tapi di sini kenapa dia kurang sesuai dengan bacaan? Karena ada kata a limited number of readers. Jadi kata a limited number of readers ini, ya dari mana si penulis tahu kalau ada kalau jumlah pembaca yang tahu itu sedikit, dan di atas tidak dijelaskan di awal kalau misalnya ada sekian pembaca yang mengerti dan sekian yang tidak. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan bahwasanya maksud dari penulis itu adalah jadi nih kita tidak bisa menjustifikasi bahwasanya penulis membuat bacaan ini karena di atas lagi tidak ada data yang diberikan. Jadi kita tidak bisa memilih yang alpha. Yang beta, limited information about the benefit of the relationship between a goby fish and a pistol shrimp. Informasi yang terbatas mengenai hubungan yang saling menguntungkan antara goby fish dan juga pistol shrimp. Ya betul, karena sedikitnya informasi sehingga penulis membuat tulisan ini supaya pembaca atau orang-orang lain bisa mengetahui lebih banyak tentang hubungan si goby fish dan juga pistol shrimp. Jadi bisa jadi ya. Oke. Jadi kita beri tanda. Lanjut ke yang pilihan ketiga. Many readers misunderstanding the symbiotic mutualistic between sea animals. Katanya banyak pembaca yang salah paham tentang hubungan simbiotik antara makhluk laut. Itu kurang sesuai karena di sini kita cuma bahas goby fish dan juga pistol shrimp. Ya walaupun mereka sea animals tapi terlalu general kalau yang ini. Lanjut, yang delta, readers lack of information about the advantages of a goby fish over a pistol shrimp. Readers lack of knowledge. Jadi kasusnya sama dengan opsi yang A ya, readers knowledge. Lagi-lagi penulis tidak punya data bahwasanya pembaca itu pengetahuannya kurang tentang hubungan antara goby fish dan pistol shrimp. Jadi itu kurang sesuai. Yang E, minimum information about the kinship between a goby fish and a pistol shrimp. Minimum information, oke, betul, informasinya minim sedikit, jadi hampir sama dengan yang D ya. Cuman yang ditekankan di sini adalah yang membuatnya berbeda adalah kinship. Ini kinship dan benefits. Itu kinship itu kebaikan ya. Jadi walaupun mungkin sama, tapi diksi yang digunakan itu kurang sesuai untuk digunakan. Jadi lebih cocok kita pakai benefits.